Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Derita Wanita Bercadar, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, sepertinya ini akan menjadi last part dan Mas Nara mohon maaf ya kemarin nggak upload 2 kali karena masih ada kendala dalam teknisi wifi. Ya mungkin nanti akan pasang wifi lagi. Ini juga pakai data HP jadi lemotnya minta ampun. Jadi mohon pengertiannya ya. Oke, sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silahkan bisa subscribe dulu lah. Dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah terima kasih and so just try keep up with me. Roni menundukkan kepala, merasakan beban berat yang semakin menghimpitnya. Mamanya menyeka air matanya mencoba menenangkan diri. Kami hanya ingin yang terbaik untukmu, Roni, ujarnya lirih. Tolong pikirkan ini baik-baik. Kami masih sayang padamu, tetapi kami tidak bisa terus-menerus melihatmu menghancurkan hidupmu sendiri. Papanya mengangguk setuju. Kamu punya waktu 7 hari. Gunakan waktu itu untuk berpikir matang-matang. Kami akan menunggu jawabanmu. Setelah itu kedua orang tua Roni bangkit dari tempat duduk mereka. Mamanya sempat memandang putranya sekali lagi dengan tatapan penuh harap. Tetapi tidak ada kata-kata lagi yang keluar dari mulutnya. Mereka meninggalkan ruang kunjungan dengan langkah berat, meninggalkan Roni yang masih terpaku di tempatnya. Di sisi lain, Aditya melangkah masuk ke dalam kamar dengan senyuman kecil yang tersungging di wajahnya. Aul sedang duduk di tepi ranjang, sibuk melipat beberapa pakaian yang baru saja diambil dari lemari. Mendengar suara langkah kaki suaminya, wanita cantik itu menoleh lalu tersenyum. Mas Adit udah pulang? Tanyanya dengan lembut. Aditya mengangguk sambil meletakkan tas kerjanya di atas meja kecil di sudut kamar. Dia melepas dasi dan menggulung lengan kemejanya hingga siku. Terlihat lebih santai dibandingkan biasanya. Iya sayang, kamu lagi apa? Tanyanya berjalan mendekati istrinya. Cuma beres-beres sedikit mas, jawab Aul sambil melanjutkan pekerjaannya. Aditya duduk di sebelah istrinya memperhatikan gerak-geriknya yang tenang. Gak capek? Kan di rumah ini banyak pelayan sayang. Jangan buat mereka tak berguna sih. Tanyanya sambil menyentuh tangan Aul, membuat wanita itu menghentikan pekerjaannya dan menatap suaminya. Enggak mas, kalau capek Aul pasti istirahat, jawabnya dengan senyum lembut. Aditya menatap istrinya sejenak sebelum mengeluarkan sesuatu dari saku jasnya. Sebuah amplop putih kecil yang sebelumnya dia sembunyikan dengan hati-hati. Aul memandangnya dengan penuh tanda tanya. Mas bawa apa itu? Tanyanya sedikit penasaran. Aditya tersenyum penuh misteri. Ada sesuatu untuk kamu, ujarnya sambil menyerahkan amplop itu kepada istrinya. Buka dong. Aul mengambil amplop itu dengan hati-hati. Dia membuka segelnya perlahan, kemudian mengeluarkan 2 lembar tiket dari dalamnya. Matanya membesar saat membaca tulisan yang tertera di sana. Mas Adit, ini tiket ke Maldives? Tanyanya dengan suara hampir berbisik. Aditya mengangguk masih dengan senyuman hangat di wajahnya. Iya sayang, kita berangkat minggu depan. 1 minggu penuh cuma buat kita berdua. Aul terdiam sejenak, masih tidak percaya dengan apa yang baru saja dia lihat. Ini mas serius? Tanyanya memastikan. Serius dong, jawab Aditya sambil menggenggam tangan istrinya. Aku pikir kita butuh waktu buat liburan sih, buat nikmatin waktu berdua tanpa gangguan siapapun.
Kamu suka kan? Aul menundukkan kepala, berusaha menyembunyikan perasaan harunya. Dia menggenggam tiket itu erat-erat di tangannya, merasa begitu bersyukur atas kejutan yang diberikan suaminya. Mas Adit, terima kasih. Aul senang sekali. Aditya menarik Aul ke dalam pelukannya, memeluknya dengan erat. Aku cuma pengen lihat kamu bahagia, sayang. Kamu udah banyak berkorban buat aku. Sekarang giliran aku yang bikin kamu bahagia. Aul terdiam dalam pelukan suaminya, merasakan kehangatan yang begitu tulus. Hatinya terasa begitu ringan, seolah-olah semua beban yang pernah dia rasakan selama ini perlahan-lahan menghilang. Mas Adit baik banget, gumamnya dengan pelan. Aditya melepaskan pelukannya sedikit lalu menatap istrinya dengan penuh cinta. Kamu layak dapat yang terbaik, Aul. Kamu istri idaman. Aku sekarang jadi sering bersyukur bahkan setiap hari karena punya kamu di hidupku. Aul menunduk malu, tetapi hatinya dipenuhi dengan rasa bahagia yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Dia merasa sangat beruntung memiliki suami seperti Aditya, yang meskipun dulunya dingin dan keras, kini menunjukkan sisi lembut dan perhatian yang tidak pernah dia duga sebelumnya. Mas Adit gak nyangka ya, Aul bisa sesenang ini cuma karena tiket ke Maldives. Ucap Aul dengan nada bercanda mencoba mengalihkan rasa malunya. Aditya tertawa kecil. Gak cuma tiketnya sih, tapi ini ya kan bukan sekedar liburan. Ini waktu kita buat memperbaiki semua yang pernah salah, buat mulai lembaran baru yang lebih indah. Aul mengangguk setuju dengan ucapan suaminya. Aul janji, Aul akan jadi istri yang lebih baik lagi buat Mas Adit. Kamu itu udah jadi yang terbaik, sayang, jawab Aditya sambil mengecup kening istrinya dengan lembut. 1 minggu telah berlalu sejak Caca mendapatkan hasil video dan foto yang akan menjadi senjatanya. Hari ini dia akan menemui seseorang, perantara yang biasa ia gunakan untuk menyebarkan konten sensasional di media sosial. Caca melangkah masuk ke dalam mobilnya. Ia tidak ingin orang tersebut menunggu terlalu lama. Pertemuan dijadwalkan tepat pukul 18. Hanya 30 menit lagi. Ia memacu mobilnya dengan kecepatan sedang, namun raut wajahnya dipenuhi kepuasan. Dalam pikirannya, kehancuran hubungan Aditya dan Aul adalah kemenangan yang tak tertandingi. Lihat saja, Aul. Meski sekarang hubunganmu dengan Mas Aditya terlihat harmonis, sebentar lagi dia akan meninggalkanmu. Kamu memang pantasnya hidup di jalanan, bukan di rumah mewah seperti itu. Setelah semuanya hancur, aku akan menceraikan suamiku lalu menikahi Mas Aditya. Aku bersumpah tidak akan pernah melepaskannya lagi untuk perempuan manapun. Gumamnya, senyum sinis tersungging di bibirnya. Matanya terpaku pada jalanan, tetapi sesekali melirik ke layar ponselnya. Ia memastikan video yang akan ia sebarkan itu sempurna. Tidak boleh ada celah, segala sesuatu harus tampak asli di mata orang-orang. Aul, nasibmu memang malang. Sudah kehilangan bapak, sebentar lagi kamu akan jadi gembel. Semua sudah kuatur, dan aku akan menjadi orang pertama yang menertawakanmu saat kau kehilangan segalanya. Ucapnya lagi seolah berbicara langsung pada Aul dalam pikirannya. Namun ponselnya tiba-tiba tergelincir dari dashboard bersamaan dengan suara dering nyaring yang memenuhi mobil. Seseorang menelpon Caca meraih ponsel itu dengan sebelah tangan, tapi gagal. Nada dering semakin berkeras, membuatnya terganggu. Ia pun menunduk, mencoba mengambil ponsel yang jatuh di bawah kursi. Hanya butuh beberapa detik, tapi itu sudah cukup untuk mengubah segalanya. Tanpa disadari, mobilnya mulai melenceng dari jalur. Dari kejauhan sebuah truk tronton melaju, tak dapat menghindar. Ketika Caca kembali mengangkat pandangannya ke jalan,
Semuanya sudah terlambat dan brak. Benturan keras menggema, kaca depan pecah berkeping-keping dan tubuh Caca terhempas ke arah setir. Mobilnya berputar sebelum akhirnya berhenti di pinggir jalan, hancur dengan bagian depan remuk tak berbentuk. Kepanikan segera melanda tempat kejadian. Orang-orang berlarian mendekat, mencoba memberikan pertolongan. Caca tergeletak di dalam mobil. Wajahnya berlumuran darah, kesadaran perlahan menghilang. Suara siren ambulan terdengar dari kejauhan. Tetapi waktu itu seakan berjalan lambat. Dalam detik-detik terakhir sebelum kesadarannya hilang sepenuhnya, Caca teringat wajah Aul. Namun kali ini bukan kebencian yang memenuhi pikirannya, melainkan sebuah rasa takut yang mendalam. Takut pada apa yang akan terjadi selanjutnya, pada rencana-rencana yang mungkin tak akan pernah terwujud. Bantuan akhirnya tiba. Caca dibawa ke rumah sakit dalam keadaan kritis. Sementara suara berbisik orang-orang di sekitar lokasi kecelakaan terus terdengar, menyebut-nyebut tragedi yang baru saja mereka saksikan. Di sisi lain, Aul duduk bersandar di kursi balkon kamar, menikmati udara malam yang sejuk bersama Aditya. Mereka baru saja selesai makan malam dan memutuskan untuk menghabiskan waktu berdua, membicarakan rencana perjalanan mereka ke Maldives minggu depan. Aditya yang duduk di sebelahnya tampak santai dengan secangkir teh di tangan, sementara Aul sesekali menatap langit malam yang bertabur bintang. "Mas Adit, kira-kira kita bakal ngapain aja di Maldives nanti?" tanya Aul dengan nada ceria. Aditya tersenyum kecil sambil melirik istrinya. "Apapun yang kamu mau sayang, aku udah atur semuanya. Kita bakal nginep di villa yang langsung menghadap laut. Kamu pasti suka." Aul tersenyum lebar di balik cadarnya. Mas Adit tahu banget. Ya, Aul suka tempat yang tenang dan dekat sama alam. Aul gak sabar, Mas. Aditya tertawa pelan meletakkan cangkirnya di meja kecil di sebelahnya. "Aku cuma pengen bikin kamu bahagia sayang. Kita butuh waktu buat istirahat dari semua yang terjadi belakangan ini." Aul mengangguk pelan. "Iya Mas, liburan ini bakal jadi momen yang indah buat kita." Namun suasana hangat itu tiba-tiba terganggu oleh dering ponsel Aul yang nyaring. Aul terkejut sejenak, lalu mengambil ponselnya dari meja kecil di samping kursinya. Dia melihat layar ponsel yang menampilkan nomor tadi kenal. "Siapa ya Mas?" tanyanya sambil bangkit dari kursinya. "Angkat aja sayang, mungkin penting," saut Aditya sambil menatap istrinya. Aul mengangguk lalu berjalan masuk ke kamar untuk menjawab panggilan itu. "Halo? Ini dengan siapa ya?" tanyanya lembut. Suara dari seberang terdengar tegas namun sedikit tergesa-gesa. "Apakah ini dengan Nyonya Aul? Kami dari pihak rumah sakit ingin mengabarkan sesuatu yang mendesak." Aul mengerutkan kening, merasa ada yang tidak beres. "Iya, saya Aul. Ada apa ya?" "Saudari Anda Caca baru saja mengalami kecelakaan serius. Kondisinya sangat kritis dan dia meminta untuk bertemu dengan Anda dan suami Anda, Tuan Aditya, secepat mungkin. Dia ingin menyampaikan sesuatu yang penting," ujar suara itu dengan nada serius. Aul tertegun. Ponsel yang dipegangnya hampir terjatuh dari genggamannya. "Astagfirullah," gumamnya pelan, lalu air matanya mulai mengalir. Kak Caca sekarat." Suaranya bergetar, sulit dipercaya dengan apa yang baru saja didengarnya. "Iya Nyonya, kami harap Anda bisa segera datang. Waktunya mungkin tidak banyak," lanjut suara itu. Aul tidak bisa berkata-kata lagi. Ponselnya terjatuh dari genggaman, menimbulkan bunyi yang cukup keras saat menghantam lantai. Tangannya gemetar dan dia mulai terisak tanpa suara. Aditya yang mendengar suara ponsel jatuh segera bangkit dari kursinya di balkon. Dengan langkah cepat dia masuk ke kamar dan menemukan istrinya berdiri di tengah ruangan dengan wajah pucat dan mata berkaca-kaca. "Sayang, ada apa?" tanyanya panik mendekati istrinya. Aul mengangkat wajahnya yang penuh air mata. Mas Adit, Kak Caca kecelakaan. Dia sekarang di rumah sakit," ujarnya terputus di antara tangisannya. Aditya tertegun mendengar kabar itu.
Dia memandang istrinya dengan tatapan tak percaya. "Apa? Caca kecelakaan?" tanyanya memastikan. Aul mengangguk sambil menyeka air matanya. "Tadi ada telepon dari rumah sakit. Mereka bilang dia ingin ketemu kita. Dia takut gak punya waktu lagi untuk minta maaf." Aditya menghela nafas panjang, mencoba mencerna kabar mengejutkan itu. Dia lalu memegang bahu istrinya dengan lembut, mencoba menenangkan wanita yang terlihat begitu terguncang itu. "Sayang, tenang dulu. Kita akan segera ke rumah sakit." Aul hanya bisa mengangguk sambil terus menangis. Aditya meraih ponsel istrinya yang terjatuh di lantai, lalu menaruhnya di atas meja. Dia mengambil jaketnya yang tergantung di kursi, kemudian membantu Aul mengenakan hijab dan cadar dan menenangkan dirinya. "Aku ambil kunci mobil dulu ya sayang, kamu siap-siap," ujar Aditya sebelum berjalan keluar kamar untuk mengambil kunci mobil. Aul mencoba mengatur nafasnya meskipun hatinya masih dipenuhi dengan rasa panik dan sedih. Dalam hati dia terus berdoa agar kakak tirinya itu diberi keselamatan. Meskipun hubungan mereka selama ini penuh dengan konflik dan luka, dia tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari Caca akan berada di ambang kematian. Tak lama kemudian Aditya kembali ke kamar dengan kunci mobil di tangannya. Dia mendekati istrinya dan menggenggam tangannya erat. "Sayang, kita berangkat sekarang. Kamu kuat kan?" tanyanya dengan suara lembut. Aul mengangguk pelan. "Iya mas, Aul kuat. Kita harus segera ke sana." Aditya mengangguk, lalu menggiring istrinya keluar kamar. Mereka berjalan cepat menuju garasi, meninggalkan rumah dengan perasaan cemas dan pikiran yang penuh tanda tanya. Dalam perjalanan ke rumah sakit, Aul hanya bisa berdoa dalam hati, berharap bahwa dia masih punya waktu untuk mendengar permintaan maaf dari kakak tirinya. Sepanjang perjalanan menuju rumah sakit, Aul terus terisak di kursi penumpang. Matanya bengkak karena tangis yang tak henti-henti. Dia memegang tas kecilnya dengan erat, seolah benda itu mampu menenangkan. Aditya yang sedang mengemudi sesekali melirik istrinya dengan wajah penuh kekhawatiran. "Sayang, coba tenang dulu. Kita sudah di jalan. Insya Allah kita akan sampai tepat waktu," ujar Aditya dengan suara lembut mencoba menenangkan Aul. Aul mengangguk tapi air matanya terus mengalir. "Mas Adit, Aul gak pernah nyangka Kak Caca akan seperti ini. Selama ini Aul selalu berdoa agar hubungan kami membaik. Tapi Aul gak mau kehilangan Kak Caca sebelum itu terjadi." Aditya menghela nafas panjang merasakan kesedihan istrinya. "Sayang, apapun yang terjadi nanti, kita harus ikhlas. Kita sudah berusaha, tapi sekarang yang terpenting adalah kita ada di sana untuk Kak Caca." Aul mengangguk lalu menundukkan kepala. Dia memejamkan matanya berusaha menenangkan diri dengan berdoa. Dalam hati dia memohon kepada Allah agar diberikan keajaiban untuk kesembuhan kakak tirinya. "Ya Allah, tolong selamatkan Kak Caca. Berikan dia kesempatan untuk memperbaiki segalanya," bisiknya dengan pelan. Tak lama kemudian mereka tiba di rumah sakit. Aditya segera memarkir mobil dan membantu Aul keluar. Dengan langkah tergesa-gesa mereka menuju lobi rumah sakit. "Maaf Pak, Bu, kami mencari ruang ICU tempat pasien bernama Caca dirawat," tanya Aditya kepada petugas di resepsionis. Petugas itu memeriksa daftar pasien di komputer. "Pasien atas nama Caca berada di ruang ICU lantai 3, jawabnya sambil menunjukkan arah lift. "Terima kasih," jawab Aditya menggandeng tangan Aul yang terlihat semakin gelisah. Setibanya di lantai 3, mereka segera mencari kamar nomor 7. Di depan pintu ICU seorang perawat menghampiri mereka. "Apakah Anda keluarga pasien?" tanya perawat itu. "Ya, kami adik dan kakak iparnya," jawab Aditya. Perawat itu mengangguk. "Baik, mohon gunakan pakaian steril sebelum masuk," ujarnya sambil menyerahkan pakaian pelindung kepada mereka. Mereka mengenakan pakaian steril sesuai arahan perawat. Setelah itu mereka diperbolehkan masuk ke dalam ruangan ICU. Aul merasa dadanya sesak begitu melihat kondisi Caca. Kakak tirinya terbaring lemah di atas ranjang dengan alat medis yang menempel di tubuhnya. Suara mesin monitor detak jantung memenuhi ruangan, memberikan nuansa yang semakin menegangkan. Sudut mata Caca terlihat basah. Dia membuka matanya perlahan.
menatap Aul dan Aditya yang berdiri di dekat ranjangnya. Nafasnya terdengar tersengal, suaranya lemah dan terbata-bata. Aul, Mas Aditya, panggil Caca dengan suara yang hampir tak terdengar. Aul mendekat, memegang tangan kakak tirinya yang terasa dingin. Air mata kembali mengalir di pipinya. Kak Caca, Aul di sini kak, Aul di sini, ujarnya dengan suara bergetar. Caca berusaha tersenyum, meski bibirnya nampak pucat. Maafkan aku. Maafkan aku, Aul. Selama ini aku selalu menyakitimu. Aku jahat, katanya terputus-putus. Aul menggeleng sambil terisak. Kak Caca jangan bicara seperti itu. Aul sudah memaafkan kakak. Kakak istirahat dulu ya. Jangan terlalu banyak bicara. Namun Caca tetap berusaha melanjutkan. Tidak, aku harus bilang sekarang. Kalau tidak, aku tidak punya waktu lagi. Dia berhenti sejenak, menarik nafas dengan susah payah. Aku juga minta maaf pada Mas Aditya atas semua kejahatan yang pernah aku lakukan. Aku dan ibu, kami salah. Selamat tinggal satu rumah denganmu, Aul. Aku juga sempat mau memfitnah Aul dengan video dan foto editanku. Tapi saat menuju ke rumah salah satu wartawan, Allah mengubah semuanya. Caca menahan sesak dan sakit di dadanya. Suaranya sangat lirih, nyaris tak terdengar. Aku jahat. Aku pantas mendapatkan ini. Aku Astagfirullah. Aditya dan Aul bergumam pelan. Aditya yang berdiri di sisi lain ranjang menatap Caca dengan sorot mata yang sulit ditebak. Meski pernah terluka oleh perbuatan wanita ini, dia tidak ingin menambah beban bagi orang yang sudah berada di ambang kematian. Caca, aku maafkan kamu. Sekarang fokus saja untuk beristirahat, ujarnya dengan nada datar namun tegas. Caca tersenyum lemah, air mata mengalir di pipinya. Terima kasih Aul. Mas Aditya. Aul semakin terisak. Hatinya terasa perih melihat kondisi kakak tirinya yang begitu lemah. Kak, jangan bicara seperti itu. Kakak pasti sembuh. Kakak kuat, ujarnya sambil menggenggam tangan Caca erat. Namun Caca menggeleng pelan. Tidak, Aul. Waktuku tidak banyak lagi, ujarnya dengan suara yang semakin melemah. Aul memahami maksud kakaknya. Dengan hati-hati dia mulai membimbing Caca mengucap kalimat syahadat. Suaranya lembut penuh haru. Caca berusaha mengikuti dengan nafas yang tersenggang. Ucapnya perlahan meski suaranya hampir tak terdengar. Setelah selesai mengucap kalimat itu, Caca tersenyum kecil. Air mata masih mengalir di sudut matanya. Dan pada detik itu, monitor detak jantung menunjukkan garis lurus. Caca mengembuskan nafas terakhirnya dengan senyum di wajahnya. Aul tertegun, tangisnya pecah.
Dia memeluk tangan kakak tirinya yang kini tak bernyawa lagi. Kak Caca, Kak Caca, panggilnya sambil terisak. Meskipun dia tahu kakaknya sudah pergi untuk selamanya. Aditya yang melihat kejadian itu segera mendekat, memeluk istrinya dengan erat. Sayang, tenang. Tenang sayang. Caca sudah pergi dengan damai, ujarnya dengan suara bergetar. Aul menangis di pelukan suaminya, hatinya hancur namun sekaligus merasa lega karena dia telah memberikan maaf kepada kakak tirinya di saat-saat terakhir hidupnya. Bahkan Aul dan Aditya sempat terkejut ketika memeriksa rekaman foto dan video yang dimaksud. Mereka juga menanyakan hal itu pada Roni dan pria itu membenarkan kalau Caca berniat ingin menghancurkan rumah tangga Aditya dan istrinya. Alhamdulillahnya semua rencana itu belum sempat terwujud. Tak bisa Aditya bayangkan kalau sampai hubungannya dengan sang istri hancur hanya karena fitnah yang dibuat Caca. Namun jauh di lubuk hatinya yang paling dalam, Aditya memaafkan segala perbuatan Caca, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Begitupun dengan Aul yang sudah mengikhlaskan semua yang terjadi. Waktu terus berlalu, kini sudah 1 bulan lamanya Caca pergi meninggalkan dunia ini. Bahkan Aditya dan Aul terpaksa menunda keinginan mereka untuk berlibur ke luar negeri karena masih dalam suasana berduka. Berkat kekuasaan yang dimiliki Aditya, dia berhasil mengizinkan suami dan ibunya Caca untuk ikut hadir dalam pemakaman. Aditya masih mengingat betul semua yang terjadi di sana. Tangisan itu, rasa penyesalan yang mendalam semua, bahkan Allah membalas kejahatan mereka lebih cepat dari yang mereka bayangkan. Suami dan ibunya Caca sudah dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku di negeri ini. 1 minggu yang lalu, Aditya melakukan perjalanan dinas ke luar negeri dan baru akan pulang ke Indonesia besok. Saat ini waktu menunjukkan pukul 16. Aul sedang bersantai di dalam kamarnya. Kakinya naik ke atas meja sofa. Tubuhnya bersandar santai. Ia membuka ponselnya lalu segera mencari nama sang suami. Mas Aditya lagi ngapain ya? Gumamnya sambil tersenyum. Di tangannya Aul menggenggam sebuah amplop putih berlogo sebuah rumah sakit ternama di Jakarta. Aku kasih tahu sekarang aja kali ya. Tapi gak seru ah. Besok aja deh, aku WA biasa aja, ucapnya sambil berpikir sendiri. Baru saja ia mau mengetikkan sesuatu di layar ponselnya, tiba-tiba suara tak asing terdengar dari belakangnya. Jadi kamu menulis namaku dengan sebutan siluman singa, padahal namamu di ponselku aku tulis dengan sebutan my wife, ucap Aditya pura-pura marah. Aur tersentak kaget melihat suaminya tiba-tiba ada di belakangnya. Ia refleks menjatuhkan ponselnya hingga layar ponselnya kembali retak. Padahal baru 1 bulan yang lalu Aditya memberikannya ponsel keluaran terbaru setelah ponsel sebelumnya rusak karena jatuh saat menerima telepon dari rumah sakit. Oh, kok ada Mas Adit? Tanyanya gugup seperti maling yang tertangkap basah. Kenapa kamu menulis namaku siluman singa? Aditya masih menunggu jawaban istrinya. Aul menggaruk tengkuknya yang tidak gatal, berusaha mencari alasan. Iya, gimana dong? Harusnya Mas Adit tahu kan? Dulu Mas Adit galak banget kayak singa, jawabnya polos. Tapi kan sekarang aku sudah berubah sayang. Masa kamu masih menulis nama aku dengan sebutan siluman singa sih? Ujarnya sambil duduk di sebelah Aul. Ya nanti Aul ganti. Mas Adit jangan marah dong. Nanti Aul ganti jadi pangeranku, jawabnya sungguh-sungguh sambil mengedipkan matanya berkali-kali. Tingkahnya membuat Aditya tak tahan untuk tidak mencium sang istri. Ganti sekarang, jangan nunggu nanti, ujar Aditya setelah ciuman mereka terurai. Iya pangeranku, jawab Aul sambil tertawa kecil. Ia pun segera mengetikkan nama Aditya di ponselnya dengan sebutan My King. Aditya berdecak kesal. Nanti kalau marahan aku yakin nama My King akan berubah jadi King Kong.
ujarnya menggoda. Aul terkekeh lalu menyerahkan amplop berlogo rumah sakit ternama di Jakarta kepada suaminya. Apa ini sayang? Tanya Aditya penasaran. Buka aja mas, jawab Aul sambil tersenyum penuh arti. Aditya membuka amplop itu, matanya membulat penuh kejutan saat membaca isi surat tersebut. Kak, kamu hamil sayang? Tanyanya dengan nada tak percaya, tetapi penuh kebahagiaan. Aul mengangguk pelan. Aditya langsung mengangkat tubuh Aul dan memutarnya seperti anak kecil. Tawa mereka memenuhi ruangan. Setelah puas, Aditya menurunkan Aul, lalu memeluknya dengan erat. Ia berlutut di hadapan sang istri, mengecup perut Aul berkali-kali. Terima kasih sayang, sudah hadir menjadi pelengkap hidup kami. Papa dan Mama berjanji akan melakukan apapun untuk kebahagiaanmu. Tumbuh sehat di dalam sini ya sayangnya. Papa tak sabar menunggumu, ucapnya penuh haru. Ia berdiri lalu memeluk Aul dengan erat dan melabuhkan kecupan lembut di kening sang istri. Alhamdulillah sayang, akhirnya Allah menjawab doa-doa kita. Aku janji tak akan pernah membiarkan air matamu menetes karena sedih. Hanya air mata bahagia yang boleh keluar dari sudut matamu itu, ujar Aditya dengan penuh kesungguhan. Aul membalas pelukan suaminya. Air mata harum mengalir dari sudut matanya. Mereka pun berpelukan erat, saling mengucapkan syukur atas karunia yang luar biasa ini. Keduanya tak pernah menyangka akan berada di titik kebahagiaan yang terindah yang mereka impikan. Allah Maha Baik, Allah Maha Besar, Allah Maha Penyayang, gumam Aul dalam hati. Aditya mengecup kening istrinya sekali lagi. Terima kasih sayang, sudah menjadi bagian terpenting dalam hidupku. Aku akan selalu ada untukmu dan anak kita. Aku minta maaf atas segala sifat dan sikap burukku selama ini terhadapmu. Aku janji hal itu tidak akan pernah terulang lagi. Kamu dan calon anak kita adalah bagian paling terpenting dalam hidupku. Terima kasih sudah selalu bersabar menjadi istriku sayang. Aul mengangguk. Insya Allah aku sudah memaafkan semuanya. Aku juga Mas Adit. Terima kasih sudah selalu membuatku bahagia. Hari itu menjadi momen yang tak terlupakan bagi keduanya. Sebuah kebahagiaan baru tengah menanti mereka di masa depan. Kehidupan mereka yang benar-benar dijalani dengan penuh kebahagiaan. Aditya yang menyesali segala perbuatan buruknya terhadap sang istri, sementara wanita bercadar itu memaafkan dengan ikhlas segala sikap buruk sang suami di masa lalu. Mereka sangat percaya pada takdir Allah. Bahkan ketika Caca mau menjalankan aksi jahatnya dengan menyebarkan video tentang Aul dan Roni, justru Allah membalikkan takdirnya. Semoga bapak dan kakak Caca tenang dalam pangkuan Allah. Tempatkan mereka di surgamu yang paling indah ya Allah. Amin. Dan akhirnya ceritanya pun selesai. Aduh, akhirnya ceritanya selesai. Nah, bagaimana nih menurut kalian? Hari ini yang komen-komen ceritanya gak selesai-selesai, ini selesai juga. Ya, seperti itulah. Dengan menurut Mas Nara dengan ending yang cukup memuaskan sih. Ya, tapi sayang sekali Caca telah tiada. Tapi di sisi bahagianya, Aul dan Adit ternyata diberikan kabar baik karena Aul mengandung anak mereka. Ya, menarik, cukup komplit. Dan ya bagaimana menurut kalian lah, silahkan tulis komentar di bawah. Dan seperti biasa ya, ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya dari cerita di atas. Dan tentunya dari Mas Nara mohon maaf nih bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya besok. Oke? And see you. Bye bye and ciao.